saya Putri Fadila Zoira dengan NIM S1S1240076 akan membahas tentang topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi sering kita anggap sepele, yaitu sistem operasi. Jadi bayangin deh, setiap hari itu kita buka HP, laptop, atau komputer, semua itu bisa nyala, bisa kita pakai karena satu hal yang bernama sistem operasi. Tanpa operating system, gadget secanggih atau apapun itu bakal jadi benda mati. Jadi hari ini kita akan mulai bahas dari pengertiannya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya, kelebihan, kekurangan masing-masing, sampai ke komponen penting yang ada di dalam sistem operasi itu sendiri. Langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak yang mengatur seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Nah, jadi sistem operasi itu bisa kita ibaratkan sebagai jantung dan otaknya dari perangkat kita. Secara teknis, operating system adalah perangkat lunak utama yang bertugas mengelola semua sumber daya komputer, baik perangkat keras seperti CPU, RAM, hard disk, maupun perangkat lunak seperti aplikasi. Tapi, kalau tanpa operating system, kita tuh nggak bisa ngetik, buka browser, apalagi main game. Bahkan ngeklik tombol pun itu nggak akan bereaksi, karena nggak ada sistem yang ngerti maksud kita. Jadi, fungsi utama sistem operasi itu ada 4. Yang pertama itu ada mengelola hardware dan software. Contohnya seperti operating system itu tahu kapan prosesor itu harus bekerja dan memori dialokasikan untuk aplikasi tertentu. Selanjutnya ada menjalankan program yang dimana dia itu menjalankan dan mengatur software kayak kita buka YouTube atau Word. Operating system yang atur semua prosesnya. Selanjutnya, ada menyediakan antarmuka pengguna berupa GUI, tampilan grafis, atau CLI yang berupa perintah teks. Dan yang terakhir, itu ada mengatur penyimpanan dan keamanan data. Jadi dia itu menjaga keamanan dan penyimpanan, jadi operating system itu yang ngatur login, password, sampai akses file. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sistem operasi. Jadi, ternyata operating system itu banyak jenisnya, tergantung kebutuhan dan fungsi. Jadi di sini ada 5 jenis-jenis operating system, yang dimana yang pertama itu ada single user, yang hanya bisa digunakan oleh satu orang pada satu waktu. Contohnya operating system di komputer pribadi. Habis itu ada multi-user, yang dimana dia itu mendukung beberapa pengguna secara bersamaan, biasanya digunakan di server besar. Selanjutnya ada real-time operating system, yang dimana dia itu untuk sistem yang harus merespon input dengan sangat cepat dan tepat waktu, misalnya pada alat bedah atau mesin industri. Selanjutnya lagi ada distributed operating system, yang dimana dia ini mengelola beberapa komputer yang saling terhubung dalam jaringan tapi bekerja sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir ada embedded operating system, yang dimana dia ini adalah sistem operasi yang tertanam di perangkat tertentu seperti microwave, lalu ada smart TV, mesin ATM, mobil, dan semacamnya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau sistem operasi itu luas banget penggunaannya, nggak cuma di laptop atau di HP. Selanjutnya kita masuk pada contoh operating system pada desktop. Jadi kita mulai dari Windows. Ini tuh operator sistem yang paling banyak dipakai, terutama di sekolah, kantor, warnet, bahkan banyak dari kita pertama kenal komputer ya dari Windows. Jadi kelebihan dari Windows ini tuh dia tuh antarmukanya itu sangat mudah digunakan. Lalu banyak software dan game yang tersedia. Dan dia ini kompatibel hampir semua di perangkat keras. Tapi sayangnya dia ini tuh berbayar apalagi kalau versi original. Lalu dia ini juga rentan virus dan malware. Butuh spesifikasi hardware yang cukup tinggi untuk versi-versi barunya juga. Tapi tetap aja Windows itu populer karena serbaguna dan supportnya itu luas. Selanjutnya ada macOS dari buatan Apple, yang dimana dia ini tuh khusus untuk perangkat mereka seperti MacBook dan juga iMac. Nah, kelebihan dari macOS ini, dia ini tuh
Tampilannya tuh elegan dan minimalis, lalu kinerjanya itu stabil dan aman dari virus. Cocok banget untuk desain grafis, video editing, dan pekerjaan kreatif lainnya. Tapi sayangnya dia ini hanya bisa dipakai di perangkat Apple, dan harganya itu mahal dan kurang cocok untuk gaming dan nggak semua software tersedia seperti di Windows. Jadi bisa dibilang, macOS ini adalah pilihan premium yang elegan dan stabil. Selanjutnya ada Linux, yang mungkin lebih sering didengar oleh mahasiswa IT atau orang yang suka mengutak-atik sistem. Jadi, kelebihan dari Linux ini, dia itu gratis dan open source, lalu sangat aman dan jarang terkena virus, dan bisa dikustomisasi sesuka hati. Tapi sayangnya, tidak semua software populer jalan langsung di Linux. Tampilan dan cara penggunaannya juga bisa bikin bingung pengguna baru dan butuh waktu belajar untuk menguasainya. Jadi Linux ini sangat cocok buat server, coding, dan juga pembelajaran teknis. Selanjutnya, ada contoh operating system pada mobile. Jadi kita lanjut ke sistem operasi yang ada di genggaman setiap hari, yaitu Android dan iOS. Android dibuat oleh Google dan jadi operating system yang terbuka yang digunakan di banyak merek HP. Kelebihan dari Android yaitu dia tuh fleksibel, banyak pilihan HP, dan juga banyak aplikasinya. Tapi kekurangannya dia itu update operating sistemnya itu lambat. Lalu dia ini juga rentan malware. Dan iOS adalah operating system eksklusif dari Apple untuk iPhone. Jadi dia itu kelebihannya sangat stabil, aman, dan juga terintegrasi dengan ekosistem Apple. Tapi sayangnya dia itu hanya bisa dipakai di produk Apple dan kurang bebas di kustomisasi. Biasanya orang tuh yang suka kebebasan pilih Android, tapi yang pengen stabil dan aman dia tuh pilih iOS. Selanjutnya ada perbandingan singkat. Jadi saya tuh tahu banyak dari kita tuh suka bingung mau pilih operating system apa. Nah, makanya saya buat tabel ini supaya bisa langsung kita lihat perbedaannya. Jadi yang pertama itu ada Windows yang dimana itu dia itu user friendly, tapi tidak gratis dan bisa kena virus. Terus lanjut ada macOS yang dimana dia tuh aman dan stabil, tapi hanya bisa dipakai di perangkat Apple dan dia tuh nggak murah. Lalu ada Linux yang dimana dia itu gratis dan juga stabil, tapi lebih cocok buat penggunaan teknis. Jadi dia itu netral atau ya netral. Terus ada Android. Android dia itu fleksibel dan tersedia di banyak jenis HP dan dia itu gratis dan juga kestabilannya itu netral. Dan terakhir, iOS itu stabil dan aman dan dia itu user friendly tapi nggak bisa diotak-atik dan dia juga itu mahal atau tidak gratis. Jadi maksud dari netral ini dia itu maksudnya tidak buruk dan juga tidak juga unggul. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke komponen utama dalam sistem operasi. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan, saya mau jelaskan juga isi dalaman dari operating system. Karena sistem operasi itu kompleks, nggak cuma satu aplikasi saja. Jadi langsung aja komponen utamanya antara lain kernel, yang dimana dia ini adalah inti operating system, dia ini yang komunikasi langsung ke hardware. Lalu ada file system yang mengatur bagaimana data disimpan dan dibaca. Terus ada user interface, yaitu GUI atau CLI yang kita lihat dan pakai. Dan ada device drivers, menjembatani atau sebagai perantara antara operating system dan perangkat keras seperti printer, mouse, atau keyboard, dan lain semacamnya. Dan yang terakhir, ada proses dan memori manajemen, yang dimana ini adalah bagian yang ngatur kapan aplikasi dijalankan dan berapa memori yang dipakai. Jadi ibaratnya itu operating system itu seperti tim kerja yang solid, ada bagian yang atur data, ada yang atur perangkat, dan ada yang jadi juru bicara ke pengguna. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tadi, dari semua yang kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa sistem operasi itu adalah bagian paling vital dari perangkat digital. Dia itu bukan cuma penghubung antara kita dengan mesin, tapi juga pengatur semua proses yang berjalan di sistemnya. Jenis dan pilihannya banyak, semuanya itu tergantung kebutuhan.
Ada yang cocok buat kerja kantoran, ada yang pas buat mendesain, ada juga yang optimal buat ngoding atau server. Dan yang nggak kalah penting, sistem operasi itu punya komponen-komponen kompleks yang bikin semua itu bisa terjadi. Jadi mulai sekarang, kita tuh kalau pakai HP atau laptop, kita bisa lebih menghargai dan paham peran besar dari sistem operasi. Jadi, begitu aja penjelasan dari saya. Semoga kalian semuanya mengerti. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Bye-bye! 알아가면 갈수록 좋아하면 할수록 새로운 날 만나서 놀랄 거야 기대도 될 거야 이제 시작일 뿐이야 새로운 날 만나줘 Nice to see ya